Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke guys, ketemu lagi sama gua Tenli. Kali ini gua mau unboxing Mamen wireless microphone. Ini adalah compact wireless microphone system. Ini nanti ada dua, ada yang mic-nya, ada yang outputnya di sini guys. Nah biasanya untuk yang mic ini nanti digunakan oleh si orang yang mau berbicara. Nah yang receivernya atau outputnya ini nanti digunakan untuk di bagian penerimanya, baik itu nanti digunakan oleh SLR kamera ataupun kamera sport ataupun handphone ataupun recording pen. Nah ini adalah produk dari Mamen. Dia itu tipenya M-Mic, wireless mic maksudnya ya, wireless mic 5G. Wireless ini bisa support untuk kamera, kemudian VCR, sport kamera, phone, sama yang recording pen. Nah untuk kegunaannya nanti di sini ini ada ultra compact wireless, kemudian built-in microphone. Jadi walaupun tanpa mic nanti kita udah bisa gunain untuk berbicara. Tapi kalau misalnya mau disambungin mic juga bisa. Kemudian digital transmissionnya itu 2,4 GHz. Spesifikasi Mamen ini dia bisa 20 meter indoor dengan obstacle, dengan halangan-halangan, baik itu panggung dan sebagainya. Kalau misalkan di outdoor, dia itu bisa 50 meter jaraknya antara receiver dengan sendernya. Itu 50 meter tapi tanpa halangan. Nah untuk transmitternya sendiri itu bisa bertahan sampai 7 jam untuk barangnya ini. Kemudian receivernya sendiri itu bisa lebih lama, dia bisa 9 jam. Ngecas baterainya dia menggunakan Type-C. RF modulationnya dia itu menggunakan GFSK, bukan DFSK ya. Ini lebih ke arah Gauss Frequency Shift Keying, bukan DFSK. Kalau DFSK itu mobil. Kita akan coba unboxing Mamen wireless microphone ini guys. Ini buatan Cina, tentu saja. Kita coba buka ya guys. Oke, kita dapat apa? Di sini ada tulisannya Mamen. Kita keluarkan apa aja isinya. Oke. Ini dapat tulisannya seperti ini ya guys. Ada wireless microphone compact wireless. Ini kayak bisa ada ininya, ada garisnya gitu yang bisa disobek sebenarnya. Tapi ini nggak perlu disobek karena ya ini bisa dibuka soalnya kayak gini. Oke, yang berikutnya dapat kartu garansi guys, 1 tahun. Ini dia. Dia udah berbahasa Indonesia. Seperti ini. Sampai 06/2021. Jadi masih 1 tahun kurang dikit lah. Jadi masih baru barangnya ya guys. Ini garansinya. Ini diimpor oleh PT Visi Mora Andalan. Selain buku garansi di sini ada ini alatnya guys. Ada 2. Ada receiver sama transmitter. Pengirim sama penerima. Mungkin ini bisa dicabut apa enggak, kita coba dulu ya guys. Isinya ini karena kita sambil berdiri. Oke guys, ini ada kabel-kabelan. Ini dapat buku petunjuk Y-Mic 5G, ini pakai bahasa Inggris dan bahasa yang lain. Nah ini kita dapat juga ada tempat untuk nyimpen transmitter sama receivernya. Cuman barangnya nggak begitu berkualitas. Oke guys, ini kita dapat apa? Ini di plastik.
Kita coba buka ya. Ini adalah untuk kabel penghubung antara transmitter. Ini ada dua jenis. Ini yang kakinya dua, yang 2 bar ini, sama yang 3 bar. Nah, yang 2 bar biasanya ke DSLR. Kalau yang 3 bar ini digunakan untuk ke handphone. Kalau yang 2 bar biasanya di kamera DSLR sama transmitternya. Jadi ini kabelnya cukup panjang, tapi karena dia pakai spring gini, jadi dia lebih fleksibel nantinya. Kalau misalkan kita hubungkan ke transmitter sama inputnya atau outputnya nantinya guys. Oke guys, ini dapat mic-nya, extension mic yang bisa kita pasang nanti di sini misalkan ya. Terus kemudian ini kita hubungkan ke transmitternya yang ini. Ini ada input sama output, jadi kita bisa pasang nanti di sini ya. Ini guys, kabel chargernya yang Type C ke USB. Yang berikutnya ini ada 2. Transmitter sama receiver. Nah, bedanya apa? Nah, untuk membedakan mana receiver sama transmitternya di sini guys, ini ada di bawah nih ya. Di belakang ini ada tulisannya, dia itu TX atau RX. Kalau dia TX berarti dia transmitter yang akan dipakai oleh orang yang akan berbicara. Yang ini itu adalah sebagai receivernya. Ini sebagai transmitternya, kemudian ini sebagai receivernya. Nah, di sini nanti bisa kita hubungkan ke DSLR ataupun ke kamera handphone kita dengan menggunakan outputnya di sini masuk ke handphone kita. Kemudian kalau yang earphone ini nanti digunakan untuk mendengarkan. Jadi sebenarnya sampai nggak suara yang diberikan oleh si receiver ini. Nah, di sini untuk pairingnya pun sama, tinggal dipencet ini 2. Jangan lupa di on off kan di sini ya guys. Ini ada lampunya. Kalau misalkan nggak dipakai kita tinggal off kan. Yang ini guys. Ini pun sama. Ada lampunya untuk yang transmitternya. Kemudian untuk pairingnya tinggal dipencet aja di sini. Bisa di mute juga kalau misalkan kita nggak mau bicara gitu ya. Ini bisa on sama off untuk mematikan. Kalau mute itu hanya untuk sementara. Oke, secara build quality nggak bagus amat guys. Jadi biasa aja barangnya. Seperti plastik biasa yang nggak terkesan mahal. Tapi dari harga ini cukup lumayan ya, hampir 1 juta. Apakah kualitasnya ini nanti sepadan dengan harganya apa enggak? Nanti kita coba ya dengan menggunakan atau kita gunakan untuk merekam suara dengan menggunakan alat ini. Ini barangnya cukup ringan ya, nggak terlalu berat, tapi cukup besar karena bentuknya itu yang kotak seperti ini. Kalau misalnya kita pasang pun di sini juga kelihatan besar banget gitu ya, tapi tidak masalah. Yang penting bisa kita gunakan sebagai alat untuk mengirim suara. Atau mungkin kalau misalkan nggak mau kelihatan, kita bisa pakai seperti ini di saku. Oke guys, itu dia unboxing gua hari ini. Jika lo suka dengan video ini, tekan like dan share ke teman-teman lo agar teman-teman lo juga tahu bahwa ada alat seperti ini yang bisa digunakan untuk memudahkan daripada menggunakan kabel seperti ini. Jangan lupa subscribe. Gua Tenli, gua kabur dulu, sampai ketemu lagi di video-video gua selanjutnya. Bye.